Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji hanya milik Allah. Mari kita sama-sama aturkan penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya satu-satunya zat yang kita sembah dan satu-satunya zat tempat kita memohon pertolongan. Salat dan salam tentu senantiasa kita eh, sampaikan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Majelis Ilmu bersama Ustaz Ahmad Hanif di kajian Ahad kedua yang Alhamdulillah biasa kita membahas sebuah tema tentang muamalah maliyah atau tentang ekonomi Islam yang Alhamdulillah menjadi bagian dari kita untuk melengkapi pemahaman kita terhadap syariat ini. Karena begitu banyak sesungguhnya aktivitas maliyah kita, aktivitas dalam hal ini adalah perdagangan yang kita hadapi sehari-hari dan kalau tidak dipagari dengan syariat tentu bisa jadi kita akan tergelincir kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting tentang al-ijarah, tentang ijarah atau jasa ya. Dan ini tema yang sesungguhnya biasa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan bagaimana Islam memandang persoalan ini dan dari bentuk perjalanan Islam yang begitu sangat besar ya, panjang dan peradaban Islam yang telah unggul, pernah unggul gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kejayaan ini kepada kita umat Islam tentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan salah satunya kita memenuhi salah satu tuntutan syariat yaitu adalah dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita tidak hanya hadir dalam majlis ilmu, tapi juga terus berlomba dalam kebajikan. Dan salah satunya kebaikan yang Alhamdulillah kita rutin melakukannya adalah bersedekah di pagi hari menjadi bagian yang salah satunya bisa menghadirkan cinta Allah kepada kita sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla." Jadi amal yang paling dicintai Allah itu adalah keistiqamahannya walaupun kecil gitu. Dan hadir dalam majelis ilmu bersedekah di pagi hari mudah-mudahan menjadi kebaikan yang akan memperberat timbangan amal kita di akhir kelak. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita Ustaz Ahmad Hanif Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah semoga Allah senantiasa berkahi beliau ya. Allah selalu limpahkan kesehatan untuk beliau dan juga tentu keistiqamahan dalam dakwahnya. Dan juga doa untuk kita semua jamaah yang hadir dalam majelis ilmu ini yang juga majelis dan yang belum sempat hadir kita doakan semuanya mudah Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan keberkahan untuk kita semua. Kalau ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya dan kalaupun ada yang sedang kesulitan Allah segera beri jalan keluar terbaik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz Amin Hanif Insya Allah tabarakallah kita kembali berjumpa ya setelah sebulan ya kita tidak bersua secara Zoom ya. Mudah-mudahan ini sebuah pertemuan yang terus Allah berkahi ya. Walaupun hanya sekali, tapi dalam sebulan mudah-mudahan tetap menambah semangat kita untuk terus belajar tentang ekonomi Islam. Dan begitu banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang atau rujukan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Dan ini saatnya kita untuk berdiskusi, kemudian mungkin ada hal yang ingin disampaikan yang belum paham, bisa dibahas bersama guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Baik Ustaz, tetap balik masyhur. Ya, baik. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi Alhamdulillah jamaah MKI sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah juga dilimpahi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Amin ya yang Allah. Amin. tadi diingatkan oleh Ustaz Khalis, ya, bagaimana kita di MKI ini Alhamdulillah salah satu nikmat Allah kepada kita adalah diberikan peluang, diberikan kesempatan, diberikan suatu komunitas yang saling support, saling dukung dalam thalabul ilmi, ya. Bahkan bukan hanya kemudian thalabul ilmi menjadi pengetahuan untuk diri kita sendiri, tetapi juga ada suatu ekosistem, ya, ada suatu lingkungan di mana di lingkungan tersebut kita bisa mempraktekkan ilmu yang telah kita ketahui, ya. Nah, karena ilmu ini memang tujuannya adalah kemudian untuk diamalkan. Orang yang sering disebut, dipuji dalam Al-Quran adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, ya. Demi masa, sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan kemudian beramal soleh. Kemudian saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita bisa sedikit, ya, demi sedikit, harus ada niat, harus ada ikhtiar untuk dari hari ke hari meningkatkan amal kita, ya. Jadi pengetahuan kita meningkat, amal kita juga meningkat. Baik, eh, jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti yang sudah disampaikan di pengumuman di flyer, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian yang berkaitan dengan ekonomi, kajian yang berkaitan dengan fikih muamalah, ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, tentu saja ini bagi jamaah yang sudah rutin mengikuti kajian fikih muamalah. Dan di kajian-kajian sebelumnya kita banyak membahas tentang jual beli, ya. Nah, jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-bay'. Al-bay' itu secara singkat, secara ringkas, itu adalah transaksi yang berkaitan dengan barang, ya. Jadi ada wujud barang yang kemudian kita pertukarkan. Nah, itulah aslinya yang disebut jual beli, ya, dalam istilah fikih ataupun dalam bahasa Arab dikenal dengan al-bay'. Nah, ada satu transaksi lagi yang ini juga sebetulnya secara aktivitas cukup sering kita lakukan dan juga secara volumenya juga pasti ini tinggi nilainya dan cukup banyak, gitu, ya. Nah, yang tentu dalam kegiatan sehari-hari ini biasa, sangat biasa kita kita lakukan, ya. Nah, tetapi barangkali perlu kita terus tingkatkan pengetahuan kita terhadap transaksi yang satu ini sehingga kita tidak terjebak, ya, dalam transaksi yang salah, yang keliru, ya, ataupun kemudian yang dilarang. Nah, di dalam fikih, dalam istilah fikih, transaksi seperti ini disebut dengan al-ijarah, ya. Nah, al-ijarah atau yang
lebih populernya kita sering menyebutnya mungkin dengan sewa ya atau transaksi jasa. Nah, sewa atau transaksi jasa. Nah, jadi al-ijarah yang disebut di dalam bab fikih yang merupakan bagian dari pembahasan fikih muamalat ini diambil dari kata ajar ya, yang artinya imbalan. Nah, ini mungkin kita kalau kita baca Al-Qur'an ya atau kalau kita mendengar hadis itu kita cukup sering mendengar kata-kata ajar ya. Nah, biasa diterjemahkan sebagai imbalan atau sering juga diterjemahkan sebagai pahala. Lahum ajruhum 'inda rabbihim ya. Mereka akan mendapatkan imbalan mereka. Mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Rabb-nya. Nah, jadi itu ada kata-kata ajar di situ ya. Yang berarti imbalan atau yang berarti pahala ya. Nah, ini satu akar kata dengan al-ijarah. Itu secara bahasa ya. Adapun secara fikih atau secara ekonomi ya, dalam ekonomi Islam akad pertukaran ya, atau transaksi di mana salah satu atau kedua objeknya adalah kepemilikan manfaat atau hak guna atau jasa. Jadi sekali lagi pertukaran di mana salah satu atau kedua objeknya. Nah, kalau dalam pertukaran itu kan ada dua objeknya ya. Satu eh, pembayarannya ya, satu lagi yang dibayar kan begitu. Nah, itu kalau salah satunya itu berbentuk manfaat atau hak guna atau jasa, maka itu disebut dengan ijarah. Nah, apalagi kalau dua-duanya. Jadi bisa salah satunya, bisa juga dua-duanya. Itu disebut dengan ijarah. Atau dalam transaksi ekonomi kontemporer, ijarah disebut juga dengan transaksi jasa. Kita sewa rumah, itu yang kita pertukarkan adalah yang pertama ya, manfaat atau hak guna dari rumah tersebut. Yang kedua kemudian pembayaran. Ya kan, itu kan dua objeknya ya. Nah, berarti ini sudah masuk dalam transaksi ijarah. Dan bisa juga jasa dengan jasa. Ya, misalnya saya sewa rumah ya, 1 bulan. Imbalannya juga bisa berupa jasa lagi gitu. Misalnya mungkin saya punya kendaraan, kendaraan ini saya sewakan lagi ke pemilik rumah gitu ya. Jadi bisa bisa tadi bisa saja kemudian kedua objeknya itu adalah jasa ditukar dengan jasa ya. Atau jasa ditukar dengan uang ya, atau pembayaran tadi atau jasa ditukar dengan barang. Nah, ini semua adalah transaksi ijarah ya. Nah, tentu saja ya ijarah di dalam Islam pada dasarnya hukumnya adalah halal, hukumnya adalah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya untuk mereka. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Konteks ayat ini adalah ketika suatu pasangan berpisah ya, naudzubillah min dzalik misalnya, ketika suatu pasangan berpisah, suami dan istri berpisah, kemudian mereka hasil pernikahan mereka memiliki seorang anak yang masih menyusu. Nah, maka karena status istri ini sudah bukan istri lagi ya, sedangkan anak-anak itu nafkahnya adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab mantan suaminya, maka ketika anak itu menyusu ke ibunya, meskipun itu ibu kandungnya ya, nah itu eh, sebetulnya ya itu boleh diminta imbalan ya. Karena sekali lagi
karena ini sudah bukan istrinya dan ini bukan suaminya, nah, kemudian sementara nafkah anak-anak itu ya ada di merupakan kewajiban dari ayahnya ya, maka pengeluaran apapun yang terkait dengan anak itu harusnya ditanggung oleh ayahnya, termasuk tadi kalau seandainya anak itu masih tetap disusui meskipun itu oleh ibu kandungnya ya. Nah, jadi sama saja artinya dia misalnya disusukan oleh orang lain gitu ya yang bukan ibu kandungnya. Nah, itu kan kalau dia minta imbalan, minta jasa, nah itu boleh ya. Boleh seperti itu. Nah, artinya intinya terkait dengan ijarah ayat ini menyatakan ya bahwa ijarah di sini adalah sah hukumnya sehingga secara keseluruhan akad ijarah juga sah ya. Kemudian juga ada ayat lain ya di dalam surat Al-Qasas ya, tidak dicantumkan di sini. Tetapi surat itu menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau kemudian pergi ke Madian ya dan kemudian beliau menikah di sana, itu beliau membayar maharnya itu bukan dengan uang atau bukan dengan harta yang bersifat fisik, bukan. Tetapi beliau membayarnya dengan cara bekerja selama 8 tahun kepada mertuanya. Kemudian oleh Nabi Musa diberikan bonus selama 2 tahun. Jadi total beliau bekerja 10 tahun untuk mertuanya sebagai mahar atau pembayaran eh, nikahnya ya. Nah, ini menunjukkan ya meskipun itu terjadi kejadian di masa Nabi Musa, yaitu masa sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi transaksi seperti itu tidak dibatalkan ya atau tidak tidak diharamkan dalam syariat kita sehingga masih berlaku. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah dari hadis Nabi SAW yang bisa kita lihat di sini. Anna Rasulullah SAW qal, man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang mempekerjakan orang hendaklah disampaikan imbalannya. Jadi dijelaskan imbalannya berapa ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, a'tul ajir ajrahu qabla ayyajiffa araqahu. Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya ya. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan transaksi jasa. Jadi sekali lagi ya, jasa ini nanti kita lihat pembagiannya, ini tidak hanya terkait dengan barang, rumah, kendaraan ya. Tapi juga bisa terkait dengan orang, yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang. Nah, jadi dalam konteks inilah Nabi menyebutkan man istajara ajiran ya. Siapa yang mempekerjakan orang hendaklah disampaikan imbalannya. Nah, kemudian juga a'tul ajir ajrahu qabla ayajif araquhu ya. Kemudian dalil lainnya adalah ijma ulama ijma bahwa ijarah ini hukumnya sah, hukumnya mubah ya. Nah, tentu hikmahnya adalah kita tahu akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Hari ini contoh akad ijarah itu adalah transportasi. Kita pesen ojek online, itu akadnya adalah ijarah. Kemudian kita pesan makanan yang melalui aplikasi online. Pembelian makanannya jual beli, tetapi dihantarkan ke rumah kita itu adalah ijarah. Kemudian kita menggunakan jasa internet, itu adalah ijarah karena kita tidak mendapatkan barang apapun dari perusahaan telekomunikasi. Yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi kepada kita itu adalah jasa, yaitu jasa internet sehingga kita bisa mengakses informasi, ya bisa membuka media sosial dan lain sebagainya melalui jasa yang disediakan ya. Nah, itu adalah contoh ya bagaimana akad ijarah di sekeliling kita. Tentu ini adalah sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan potensi yang berbeda-beda ya. Jadi memang ini sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia ini diciptakan berbeda-beda ya. Ada yang dari lahir sudah banyak uang ya.
kaya 7 turunan ya, dia masih keturunan kedua, jadi uangnya masih banyak gitu kan. Atau ya dia mewarisi ya kekayaan orang tuanya yang banyak. Ada juga yang kemudian eh, orang tuanya fakir, orang tuanya miskin, dia juga miskin, gitu dan seterusnya. Jadi ini kan bukan sesuatu yang dia minta ya, dia lahir dari orang tua siapa itu kan bukan sesuatu yang bisa yang dia pilih gitu. Nah inilah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan potensi yang berbeda-beda. Kemudian juga keahlian berbeda-beda ya. Ada yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Ada yang ahli bertukang tapi untuk membuat rumah ya dia butuh semen, dia butuh pasir, ya dia tidak bisa membeli itu gitu ya. Tapi ada yang memiliki modal, tidak memiliki waktu ya. Ada yang memiliki banyak harta, banyak uang, punya tanah, tapi dia tidak memiliki waktu untuk kemudian mengerjakan atau untuk membuat rumahnya. Ada yang memiliki waktu tapi tidak memiliki keahlian ya. Ada yang memiliki suatu keahlian tapi tidak terlalu membutuhkan ya. Contoh seperti tukang tadi, dia punya keahlian bertukang tapi rumah dia sudah jadi ya. Rumah dia sudah jadi. Nah, ini artinya dia pribadi, secara pribadi dia sendiri sudah tidak terlalu membutuhkan. Maka keahlian ini bisa dia gunakan untuk orang lain yang lebih membutuhkan, tentu juga dengan bayaran sehingga dia juga bisa memenuhi kebutuhan dia ya. Ada yang butuh keahlian tertentu tapi dia tidak memiliki dan seterusnya. Jadi memang ijarah ini sudah sesuai ya dengan sunnatullah di mana manusia itu diciptakan berbeda-beda sehingga manusia itu saling membutuhkan, sehingga dengan saling membutuhkan itulah ada salah satu akad yang namanya akad ijarah. Kemudian ini jenis-jenis ijarah. Yang pertama berdasarkan waktu pelaksanaan atau lebih tepatnya ini berdasarkan objek ijarah ya, ini maaf koreksi, berdasarkan objek ijarahnya. Yang pertama adalah ijarah biasa. Ijarah biasa yang dimaksud dengan ijarah biasa ini adalah contoh kalau kita tadi sewa rumah itu sudah spesifik rumahnya yang mana. Blok A nomor 1 misalnya ya. Nah itulah ijarah standar atau ijarah biasa. Atau kita sewa kendaraan sudah spesifik kendaraannya, misalnya kendaraannya adalah Innova misalnya ya, sudah spesifik. Atau misalnya kita menyewa, apalagi biasanya ya, kita menyewa suatu ruangan misalnya untuk rapat ya, untuk meeting, itu sudah spesifik ya. Misalnya di kafe ini atau di hotel ini itu sudah spesifik. Itu yang disebut dengan ijarah yang standar, karena jasa yang diinginkan spesifik dari barang tertentu. Jadi si apa namanya, orang yang memberikan pemilik jasanya tidak boleh ya mengganti barangnya kecuali dengan kesepakatan. Tidak boleh mengganti secara sepihak. Yang kedua adalah ijarah mausufah. Maaf, ini bukan mausuah, nanti kita koreksi. Mausufah fi zimmah. Maksudnya adalah ini ijarah tetapi tidak spesifik dari barang mana atau dari objek mana jasa itu dihasilkan. Yang penting yang spesifik adalah jasanya. Misalnya ya kita menginginkan jasa sewa rumah. Kita tidak spesifik menginginkan rumah tertentu, tetapi kita menginginkan spesifikasi tertentu. Misalnya dengan luas tanah misalnya 100 meter ya. Dengan kamar 2 misalnya. Atau bertingkat, dua lantai misalnya. Nah itu adalah spesifik ya. Rumahnya yang mana tidak spesifik, tetapi jasanya lah yang kemudian yang penting jasanya itu bisa diwujudkan. Kita ingin dihantarkan ke satu tempat misalnya, kita tidak spesifik kendaraannya harus apa, tapi yang penting adalah jasanya kemudian spesifik untuk dihantarkan ke tujuan. Nah itulah yang disebut dengan ijarah mausufah fi dhimmah.
Kalau dalam jual beli ini mirip seperti jual beli salam. Dalam jual beli salam kita tidak membeli secara spesifik barang tertentu, tetapi yang kita beli adalah spesifikasi dari barang tersebut. Selama si penjual bisa mewujudkan spesifikasi tersebut, maka tidak masalah barangnya dari mana saja ya. Yang penting jasanya bisa atau barangnya bisa sesuai dengan spek yang kita inginkan, bisa disediakan. Begitupun dengan ijarah mausufah fitimah ini, jasanya sesuai yang kita minta, sesuai dengan spek yang kita inginkan, itu bisa dihadirkan, tidak masalah mau barangnya dari mana saja. Kemudian berdasarkan sumber manfaat, ya ada ijarah manfaat barang seperti tadi sewa rumah, transportasi, internet misalnya. Tapi ada juga ijarah manfaat orang atau jasa yang diberikan oleh orang ya. Tukang cukur, tukang bangunan, karyawan, ya, ASN, pegawai swasta, ya, direktur, komisaris, ini adalah ijarah manfaat ya, jasa orang. Jadi orang yang bekerja yang kemudian memberikan jasa. Nah, tentu sebagai suatu akad ada rukun-rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah para pihak. Ini di dalam istilah fikihnya ada pemilik ya, pemilik jasa atau pekerja ya, tadi pemilik rumah yang disewakan, atau pemilik kendaraan yang disewakan, atau pemilik internet yang kemudian disewakan ya. Ini disebut dengan muajir ya, atau ajir. Nah, ini kalau ajir biasanya untuk orang, kalau muajir ya biasanya pemilik jasanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyewa atau pengguna jasa, disebut dengan mustajir ya. Kalau rumah berarti yang menyewa rumah. Kalau yang misalnya kita dipotong rambut ya berarti yang minta untuk dipotong rambutnya. Kalau yang tukang berarti tadi yang membayar tukangnya. Inilah yang disebut dengan mustajir ya, penyewa atau kemudian pengguna jasa. Ini tentu syarat-syaratnya adalah berakal ya, yang kemudian mumayyiz ya, mumayyiz. Jadi orang yang tidak berakal, orang gila ya mungkin, atau fungsi akalnya tidak normal, misalnya ini tidak dapat melaksanakan transaksi seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah objek transaksinya. Ada dua di sini, yaitu jasa atau manfaat ya, atau hak guna tadi. Kemudian ada pembayaran ya. Dan kemudian ada sirotnya, ini seperti jual beli, ada ijab kabulnya. Ini juga ada ijab kabulnya. Nah, ini yang mungkin kita dalam keseharian ya kadang-kadang perlu kita perjelas ya, transaksi yang kita lakukan apakah ijarah. Kalau ijarah mesti spesifik, kita harus ada kesepakatan mengenai pembayaran dan mengenai pekerjaannya ya. Apalagi kalau itu rentan untuk menimbulkan konflik nanti di kemudian hari ya. Nah, misalnya seperti tukang ojek pangkalan ya, kita langsung naik aja misalnya gitu ya, berdasarkan asumsi wah paling nih bayarnya segini ya. Nggak taunya pas sampai di tempat tujuan 100.000 katanya kan. Nah, ini kita kaget gitu ya, lah kok 100.000 padahal dekat misalnya. Nah, ini karena tidak ada kesepakatan di awal gitu ya. Nah, kecuali memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga walaupun tidak disebutkan, semua para pihak sudah saling memahami. Kemudian objek ijarah ini harus jelas dan terukur ya. Ya seperti tadi misalnya kalau kita sewa rumah menggunakan durasi waktu ya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita menggunakan sewa kendaraan biasanya lokasi ya, ke lokasi A atau ke lokasi B. Nah, itu adalah contoh yang jelas dan kemudian terukur ya. Kalau pekerjaan juga begitu. Proyeknya apa, membuat desain misalnya, atau mengawasi proyek misalnya, atau bisa juga misalnya termasuk mengajarkan ya, kegiatan belajar mengajar ya pada
hari ini ya kebanyakan itu adalah ijaroh gitu ya. Nah, harus jelas yang diajarkan apa, berapa kali pertemuan, bisa kalau itu ijaroh, kecuali kalau bukan ya. Kemudian dapat dilaksanakan ya, artinya secara normal ya, secara rasional itu merupakan hal yang dapat dilaksanakan. Jangan sampai kemudian ijaroh ini adalah ijaroh yang secara logika ini sulit dilaksanakan. Minta diantarkan pakai sepeda ke Surabaya misalnya, mungkin ya sangat mungkin, tetapi apa namanya mungkin saja, tetapi ini agak cukup sulit ya kemudian dilaksanakan gitu ya. Kemudian atau misalnya ya apa kira-kira lah yang kemudian minta diantarkan ke planet Mars misalnya gitu ya. Ini kan ijaroh yang tidak dapat yang belum dapat dilaksanakan setidaknya sampai hari ini ya. Nah, itu adalah eh, ketentuan ya objek ijaroh yang kedua, yaitu dapat dilaksanakan. Kemudian mubah. Nah, ini tidak boleh ijaroh untuk sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Misalnya jasa pengantaran barang-barang ilegal, narkoba misalnya, atau miras, minuman keras. Misalnya kemudian jasa eh, konsultasi, misalnya proyek-proyek yang haram gitu ya. Nah, ini eh, tidak apa tidak sah ya. Nah, sehingga syaratnya adalah mubah. Jadi jasa itu adalah jasa yang mubah. Kemudian bukan kewajiban dan keharaman. Maksudnya apa bukan kewajiban? Bukan kewajiban secara syar'i ya. Contoh misalnya sholat itu kewajiban. Eh, Haji itu kewajiban. Puasa itu kewajiban. Jadi tidak boleh ada orang yang membayar saya karena saya sholat misalnya. Atau karena saya puasa misalnya gitu ya. Eh, atau karena saya haji ya untuk diri saya sendiri gitu ya. Menyewanya gitu ya. Atau kalau mau bayarin haji sih sah-sah saja gitu ya. Tapi menyewanya untuk ijarah itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya nafkah ya, nafkah itu kewajiban misal dari kepala keluarga, ya tidak boleh kepala keluarga itu dibayar lagi untuk supaya dia harus memberi nafkah karena itu kewajiban ya. Jadi pada dasarnya itu adalah bukan kewajiban dari pihak yang memberikan jasa ya. Dan juga bukan suatu yang haram. Nah, ini tadi ya yang ketika kita sudah sebutkan yang mubah, sebetulnya ini juga sudah tercakup bahwa ya ijarah itu tidak boleh suatu yang haram. Jadi bukan hal yang diwajibkan. Satu sisi lagi bukan juga hal yang diharamkan. Nah, kemudian imbalannya atau jasanya ya itu menjadi eh, harus diberikan ketika jasa telah dituntaskan. Seperti pekerjaan telah dituntaskan, telah diselesaikan, kemudian manfaat atau hak guna telah dinikmati. Misalnya tadi sewanya sudah dipakai rumahnya ya, atau transportasi sudah dihantarkan, internetnya sudah dinikmati. Nah, ini juga harus kemudian imbalan itu diberikan ya. Kemudian kesempatan telah diberikan. Nah, artinya ada kalanya jasa ini kan juga misalnya seperti rumah ya. Rumah itu atau ruko lah kita sebut terhitung dari tanggal 1 Agustus misalnya. Nah, tanggal 1 Agustus si pemilik ruko itu sudah mengosongkan ruko ya, sudah memberikan kunci. Artinya walaupun si penyewa belum mulai masuk dari tanggal 1, tapi si pemilik sudah memberikan kesempatan ya, maka ketika tanggal 1 itu artinya dia sudah ketika sudah katakanlah selama 1 bulan ternyata belum ditempati oleh si penyewa, ya maka si pemilik itu sudah berhak atas imbalan karena dia sudah memberikan kesempatan untuk kemudian digunakan. Kemudian sesuai kesepakatan ya. Sesuai kesepakatan artinya ini boleh di awal dan juga boleh di akhir ya, boleh mungkin sebelum ketika akan dilaksanakan si pemberi jasa itu sudah minta 50% misalnya. Itu boleh-boleh saja atau bahkan minta 100% ya. Nah, hari ini kalau kita sewa rumah atau sewa ruko ya pasti diminta langsung 100% gitu ya. Misal 1 tahun ya diminta untuk bayar 1 tahun ya. Atau paling tidak bayar 50% misalnya. Jarang kemudian
kalau bayaran itu di akhir gitu kan. Tetapi kalau karyawan biasanya bayarnya di akhir gitu ya. Nah, jadi itu sesuai kesepakatan itu dua-duanya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit lagi tambahan yaitu tentang ijarah muntahya bitamlik. Nah, ini sewa kepemilikan ya. Ini suatu alternatif ya. Bukan alternatif sih sebetulnya ya. Harusnya ini yang kita ambil sebagai akad. Eh, Mungkin padanannya kalau di konvensional itu disebut dengan leasing ya. Kita menyewa, tetapi kemudian itu bisa berakhir untuk kepemilikan. Nah, seperti kendaraan misalnya ya. Ya mungkin orang melihatnya itu sebagai kredit ya. Tapi kredit itu harus dilihat, ada yang akadnya itu sewa, yang berakhir dengan kepemilikan, ada yang akadnya itu jual beli ya. Bedanya apa? Ya misalnya kalau kita kredit kendaraan selama 3 tahun, maka sebelum masa sewanya selesai, berarti kalau kita pakai akad ijarah muntahiyah bitamlik, ya, itu berarti itu kita masih berada dalam masa sewa gitu ya. Tetapi kalau kita beli secara cicil dari awal, dari akad dan pembayaran pertama itu dilakukan, kendaraannya sudah jadi milik kita. Tapi kalau sewa, sampai kemudian nanti akad sewa ini berakhir dan sampai sebelum diberikan kepada kita, barangnya itu masih milik dari pihak yang menyewakan gitu ya. Nah ini bedanya, walaupun sama-sama kita bayar kredit, kita nyicil, tapi dilihat akadnya. Kalau akadnya itu jual beli kredit, maka dari awal barang itu sudah dimiliki oleh pihak pembeli. Tetapi kalau akadnya itu sudah sewa yang berakhir dengan pemilikan atau ijarah muntahiyah bitamlik, maka barangnya itu menjadi milik si penyewa nanti setelah masa sewanya berakhir. Itu pun dengan harus ada akad lain lagi, bisa dengan cara hibah atau bisa juga dengan cara dijual ya oleh si pemilik barangnya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pemberian dari materi dasar tentang ijarah ini ya bisa menjadi suatu ilmu bagi kita semua dan bisa kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ustaz Khalis Bakri. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Ustaz Ahmad Hanif yang tadi sudah membeberkan tentang bagaimana pemahaman tentang ijarah ya. Dan ini adalah sebuah praktek yang kita lakukan sehari-hari. Kita memiliki mobil atau motor atau kendaraan lainnya dengan cara leasing salah satunya tadi sudah dibahas ya. Dan tentu ada yang leasingnya sesuai dengan syariat, ada yang tidak saja. Jadi nanti akan juga bisa diperjelas. Mungkin jamaah yang ingin bertanya dan hampir mungkin kebanyakan Sir, kalau leasing ini memang karena menggunakan jasa bank konvensional tentu bagian dari riba saja. Karena akarnya yang sebenarnya prakteknya nggak jauh beda, cuman karena akarnya yang beda inilah yang kemudian menjadikan praktek atau transaksi itu menjadi haram gitu saja. Baik, Iya, ini betul. sudah sebelum nanti bahas soal leasing ini sudah persilakan dulu ke Bunda Tania nih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Ustaz, saya mau tanya tentang saya tinggal di luar negeri di Saudi Arabia. Yang banyak apa sekarang itu di online itu just tip atau jasa titip kebanyakan dari orang yang tinggal di luar negeri gitu. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Kemudian yang kedua tentang apa jasa badal umroh atau badal haji yang di dengan uang gitu loh. Ada pembayarannya dengan uang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ini ada dua pertanyaan berarti ya. Soal badal haji dan tadi soal jasa titip itu gimana Ustaz? Ya, ya baik, Bu Tania ya. Alhamdulillah ini ada tinggal di Saudi ya. Ya, eh, yang pertama tadi terkait dengan jasa titip. Ya, pada prinsipnya ini adalah suatu akad yang mubah ya.
eh, ada dua akad biasanya di dalamnya, yaitu ada jual beli, kemudian dan juga ada ijarohnya ya. Eh, karena ada jasa dititipkan. Karena yang dititipkan biasanya kemudian adalah barang yang itu kemudian dibeli. Nah, ya tinggal kemudian yang harus diperhatikan dalam jasa jasa titip ini adalah biasanya ya ini kita memberikan jasa ini sifatnya bisnis ya. Jadi bukan bukan apa istilahnya ya bukan sosial gitu ya. Bukan sosial. Dalam artian begini, biasanya ya paling tidak si orang yang menitipkan itu harus harus jelas dia barangnya dia beli berapa, kemudian untuk jasanya berapa gitu ya. Jangan sampai kemudian dia menitip dengan anggapan secara cuma-cuma nih gitu kan. Ini nggak ditarikin jasa nih karena teman misalnya gitu kan. Nitip nih. Tapi kemudian ternyata oleh kita harganya kemudian dinaikin ya dengan niat tadi mengambil keuntungan ya. Nah, sementara pihak yang menitip itu menganggap oh ini secara cuma-cuma gitu ya karena teman atau keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati di sini. Berarti ini kan ada apa? Ya ada masalah satu menganggap ini bisnis yang satu menganggap tidak. Nah, ini solusinya gimana ya? Solusinya diperjelas saja bahwa ini adalah ya saya mengambil keuntungan dari jasa ini, keuntungannya berapa itu silahkan sesuai dengan kesepakatan ya, clear atau jelas dari awal. Itu saja yang perlu yang diperhatikan untuk jasa titip tadi. Kemudian yang kedua ya untuk badal badal umroh gitu ya. Nah, ataupun kemudian badal haji ya. Yang pertama kalau kita lihat tadi dari kaidah atau ketentuan objek ijaroh, nah kalau itu semua sudah ditentukan, maka ya itu sebetulnya boleh-boleh saja gitu ya. Itu sebetulnya boleh-boleh saja. Ya tinggal nanti ya dalam pelaksanaannya adalah di apa istilahnya mengacu kepada juga syarat-syarat dalam badal tadi. Ya misalnya orang yang umroh ini dia sudah harus umroh, sudah harus pernah umroh ya. Orang yang badal haji dia harus sudah pernah haji ya. Nah, jadi itu ketentuannya. Meskipun kalau kita mau mengambil idealnya atau kalau kita mau mengambil afdolnya baik dari si pelaku yang membadalkan. Artinya akad badal ini seharusnya idealnya itu adalah bukan akad bisnis, bukan akad komersil gitu, tapi ini adalah akad sosial ya, saling saling kepedulian sesama muslim. Makanya yang diutamakan itu kan biasanya adalah keluarga gitu ya. Nah, jadi kalau kalau keluarga ya biasanya kan dia akad awalnya itu adalah bukan untuk mengambil keuntungan gitu ya. Nah, tapi kalau ijarah jelas tujuannya adalah kemudian mengambil keuntungan. Itu idealnya. Meskipun ya tadi kalau kemudian itu dibisniskan melalui akad ijarah itu sah-sah saja gitu ya. Wallahu alam itu untuk jawaban dua pertanyaan tadi. Ya, baik. Untuk badal haji, Ustaz, ini mungkin karena juga ada perbedaan ya eh, eh, soal dari beberapa madhab, para ulama juga mengatakan perbedaan pendapat soal badal. Ini kalau soal upahnya ini, upah-upah badal ini kan kan biasanya memang dibadalkan oleh anaknya kalau mungkin orang tua ya, atau saudaranya gitu yang memang sedang pergi haji, sedang eh, melaksanakan haji atau umroh gitu. Ini kalau ternyata memang yang membadalkan itu orang lain dan kemudian meminta jasa, ini bagaimana San? Dan menentukan, dan ini kayak jadi bisnis, bahkan dengar kasusnya sampai ada orang yang membadalkan dalam satu kali transaksi pelaksanaan ibadah gitu ya, dia membadalkan sampai beberapa orang, itu kan tetap yang dilarang ya, hanya hanya satu orang yang dibadalkan kan. Ini ada, dan ini terjadi saat membadalkan orang sampai karena bisnis gitu ya, tiga orang gitu kan, lima orang gitu kan, dengan niatnya gimana itu tuh membadalkan banyak orang dalam satu kali ibadah gitu kan. Nah ini bagaimana mohon pencerahannya Ustaz? Ya, Upah itu ya, upah atau ya, untuk ya makanya tadi saya sampaikan ya idealnya memang
badal ini tidak dijadikan sebagai suatu bisnis ya, kalau kita bicara idealnya. Nah, ini eh, adalah bentuk sosial kepedulian kita sesama Muslim, apalagi itu misalnya kerabat ya, ataupun kemudian saudara kita. Nah, itu kan idealnya seperti itu gitu. Jadi otomatis kenapa? Karena ini kan ibadah. Ibadah itu ada keikhlasan di situ gitu ya. Nah, yang tentu keikhlasan itu akan lebih mudah diraih ya kalau kemudian kita tidak mengharapkan imbalan dalam pelaksanaannya. Itulah kenapa kemudian sekali lagi ya idealnya itu adalah bukan tidak diakadkan sebagai ijarah. Kenapa kita bilang itu sah-sah saja ya, kita mengambil memang pendapat ulama yang paling ringan dalam masalah ini, yaitu membolehkan ya, karena itu kan suatu jasa yang dilakukan boleh dengan ketentuan dan syarat-syaratnya gitu. Ketentuan dan syaratnya apa ya tadi, makanya untuk haji itu kan tidak orang itu dalam dalam pelaksanaan haji hanya bisa haji satu kali gitu ya. Dalam 1 tahun hanya bisa haji satu kali gitu. Karena terkait dengan wukuf di Arafah yang tidak bisa diulang gitu ya. Tanggal 9 itu hanya satu kali dan tempatnya Arafah hanya satu itu, sehingga tidak mungkin orang bisa membadalkan untuk 2 orang dalam satu pelaksanaan. Berbeda dengan umroh yang bisa dilaksanakan berkali-kali dalam satu perjalanan, orang bisa membadalkan untuk beberapa orang gitu ya. Ya memang itu resikonya ya kalau kemudian dijadikan sebagai suatu ijarah, ya risikonya akan seperti itu, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang kita tidak tahu ya apa amanahnya dia atau seperti apa, ya itu akan menimbulkan risiko-risiko seperti itu. Ya kalau kemudian saran saya ya kepada kita yang membadalkan, ya kalau bisa kita tidak membadalkan kepada orang lain ya. Kalau bisa kita sendiri kita berniat akan membadalkan kalau memang itu terkait dengan keluarga kita gitu. Kecuali kita bisa, atau kalaupun harus membadalkan ya kepada orang-orang yang sudah kita kenal amanah, mungkin itu keluarga ya atau orang lain yang kita betul-betul sudah paham nih amanah. Jadi hubungannya itu tidak murni karena kita bayar, tetapi karena tadi sosial. Toh kita kalaupun kemudian dia sudah selesai, kita mau memberi dia hadiah ya, itu juga itu sah-sah saja itu, walaupun itu bukan dari bagian ijarah gitu ya. Iya. Nah, itu jadi bisa dengan cara seperti itu. Kalau menentukan tarif dari awal itu dibolehkan, Ustaz? Ya, kalau udah menentukan tarif berarti masuknya sudah ijaroh gitu kan. Dibolehkan, tetap Sudah dibolehkan ya. ijaroh, ya itu tadi kalau kita ngambil pendapat ulama yang paling ringan, itu Dibolehkan. diperbolehkan. Tetapi tadi dengan resiko-resiko seperti yang Ustaz Khalis sampaikan tadi. Baik, ini ada juga nih jasa, baru tahu nih saya ada jasa teman ngobrol nih dari Bunda Nadia. Ini memang gimana prakteknya ini? Bisa diceritakan ya Bunda Nadia, ada ini sudah ada langsung ininya, apa namanya, di lapangan sudah ada terjadi atau gimana? Iya Ustadz Halis, itu sih udah lama ya beritanya. Jasa teman ngobrol di chat itu ada yang ngasih tarif gitu. Itu gimana tuh secara syariat gitu? Apakah misalnya Ikhwan Ahwat dibatasi atau gimana atau memang nggak boleh gitu ya? Udah agak lama sih Ustadz itu ada di chat. Gimana Ustadz kira-kira? Iya, ini jasa teman ngobrol gitu ya. Ya kembali ke kaidah di objek ijaroh tadi. Pertama dia jelas dan terukur ya. Mungkin ada spesifikasinya teman ngobrolnya untuk berapa lama gitu ya. Apakah setengah jam atau 1 jam misalnya. Kemudian yang kedua dapat dilaksanakan ya. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Nah ini jangan sampai nanti misalnya tema obrolannya ya hal-hal yang diharamkan menjurus kepada hal-hal yang dilarang misalnya ya. Nah, dan kemudian ini bukan kewajiban ya. Kewajiban itu apa? Misalnya contoh suami ke istri misalnya kan. Nah, ini kan memang sudah menjadi bagian dari hak dan kewajiban untuk saling ngobrol gitu ya. Jangan sampai nanti suami minta bayaran ke istrinya,
untuk diajak ngobrol ataupun sebaliknya ya, istri minta bayaran ke suaminya untuk diajak sebagai teman ngobrol. Nah, jadi pada prinsipnya kalau ini bisa terpenuhi, ya insya Allah tidak ada hal-hal yang dilarang di situ gitu ya. Nah, wallahu alam. Ya kalau pembatasan akhwat ikhwan jelas ya itu memang bagian dari tadi prakteknya harus memang tidak dilarang ya. Kalau berlainan jenis kan bisa berbahaya menjurus ke hal yang Iya, negatif. iya itu mungkin yang perlu diperhatikan gitu. Iya. Tadi soal leasing San, mungkin bisa dipertegas tadi karena ini kan banyak orang-orang yang ingin membeli kendaraan gitu kan ya. Kemudian eh, leasingnya kan ada yang syariah, ada yang tidak. Yang syariah itu tadi mungkin dijelaskan soal tadi akadnya dari awal itu adalah sewa, yang kemudian berujung kepada pemilikan. Ada yang dari awal sudah jatuhnya membeli gitu saja ya. Iya, Jatuhnya membeli, kemudian dicicil tetap gitu ya. iya, Tetap cicil dan itu di nah ini leasing ini kan seringkali tidak berhubungan dengan bank syariah. Kalau dengan bank syariah paling tentu akan ada aturan-aturan yang di jadi rambu-rambu saja. Nah, leasing kebanyakan memang umum aja leasing ya dia dengan bank mana yang kemudian bekerja sama. Nah, ini soal ketika di tengah jalan misalkan tidak mampu bayar. Kalau dalam eh, jual beli dengan yang tadi sewa itu bagaimana statusnya, Seth? iya. Eh, Tadi secara fikihnya sudah kita sampaikan ya bahwa apa yang kita kenal hari ini sebagai jual beli kredit itu sebetulnya ada dua praktek gitu ya. Tadi memang praktek jual beli. Kalau itu praktek jual beli, maka dari awal itu memang sudah menjadi hak miliknya si pembeli ya. Meskipun biasanya itu nanti dijadikan jaminan lagi kan gitu. Kemudian yang kedua adalah secara fikihnya itu sewa tadi sewa kemudian berakhir dengan kepemilikan atau ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya. Nah, apa bedanya ya tadi kita sudah sampaikan konsekuensinya adalah kalau dalam sewa itu masih menjadi hak milik si penyewa gitu ya. Nah, artinya contoh misalnya cicilan yang dibayarkan yaitu dianggap sebagai uang sewa gitu ya yang tidak perlu dikembalikan bahkan tidak perlu diperhitungkan misalnya ketika si penyewa itu tidak mampu melanjutkan ya. Contoh misalnya kendaraan 3 tahun sudah setahun jalan ternyata tidak bisa dilanjutkan ya sudah berarti kan sewa 2 tahun ini tidak perlu dilanjutkan dan 1 tahun yang sudah dibayarkan dihitung sebagai uang sewa kan dan kemudian barang kembali ke si pemberi sewa gitu ya. Tapi kalau itu sebagai jual beli, nah maka barang itu sudah milik si pembeli ya, sudah menjadi hak milik si pembeli yang kemudian eh, kalaupun itu sebagai jaminan, ya maka yang tinggal diperhitungkan adalah sisa utangnya kan. Misalnya tadi utang dia tinggal 2 tahun, ya kalaupun silahkan itu misalnya mau dijual ya barang itu, tetapi kemudian hasil penjualannya itu adalah ya untuk membayar hutang yang sisa 2 tahun. Adapun 1 tahunnya itu sudah dianggap diperhitungkan sebagai pembayaran. Nah itu yang membedakan ya. Jadi memang kalau kalau kita ingin supaya lebih amannya ya biasanya kita bisa leasing-leasing resmi yang misalnya sudah mendapat apa sertifikasi syariah ya atau izin syariah dari DSN MUI. Tapi kalau untuk kita secara pribadi ingin melakukan akad seperti tadi, nah kira-kira seperti itu gambarannya. Iya. Jadi tidak perlu ada khawatir lagi disita di jalan gitu ya kan kayak sering Ya terjadi itu. itu harusnya apa ya mungkin ya mekanisme aturannya seperti apa ya yang detailnya saya juga kurang kurang paham gitu ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin nanti Iya. bagian hukum mungkin ya Ustaz. Baik, silakan ada yang masih ada waktu sekitar ke dua pertanyaan lagi silakan kalau yang ingin bertanya. Hmm. Oh, jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haris, Ustaz Hanif. Oh, Wan, Masya Allah, ini lagi di tabarakallah. jalan. Ini Bang Saifullah. Ini lagi di jalan, Afwan. Oh Jadi iya, gini, ya. tadi kan sempat ada apa namanya orang
sewa gitu kan, namun di pertengahan jalan tidak melanjutkan. Nah, kalau kasusnya begini, ada orang sewa 1 tahun, sewa ruko. Lalu di bulan ke-6 dia tidak melanjutkan dalam arti langsung kabur gitu, karena ada sesuatu hal lah. Nah, yang 6 bulannya itu bagaimana statusnya 6 bulan ruko? Apakah kemudian si pemilik ruko boleh serta merta langsung mengalihkan sewa itu ke orang lain? Dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islamnya seperti apa? Karena kalau misalkan di perjanjiannya sih aman-aman aja kalau perjanjian hukumnya. Cuman kalau dalam ekonomi Islamnya seperti apa? Apakah kemudian si pemilik ruko ketika mengalihkan ruko tersebut ke orang lain yang ingin menyewa, apakah tidak dibolehkan secara hukum Islam? Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada kekhawatiran kalau 6 bulan ruko dibiarkan kosong, seperti kita tahu ya kan bisa hancur sebenarnya ya, bangunan yang dibiarkan kosong, tidak diurus, tidak dihuni, bisa ada apa mudorot lah terkait bangunan-bangunan tersebut bisa tidak terawat. Seperti itu, Ustaz Falis, Ustaz Hanif, mohon. Tapi udah membayar sewa secara penuh atau mungkin tiap bulan bayar sewanya? Sudah. Kan sewanya dihitungnya per tahun. Jadi sewanya ruko per tahun kan biasanya di muka bayarnya. Oke. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, ya. Kalau sudah dibayar setahun ya pada prinsipnya memang secara hak gunanya gitu ya, hak pakainya adalah itu setahun itu adalah hak milik atau miliknya si penyewa gitu ya. Kalau kemudian tadi ada suatu persoalan sehingga dia hanya mengisi selama 6 bulan gitu ya, ya pada prinsipnya adalah kita sebagai misalnya kita sebagai pemilik ruko tadi tidak menghalangi gitu ya atau memberikan kesempatan kemudian untuk menyelesaikan haknya ya yang 6 bulan lagi gitu. Kalau itu kemudian memang dari pihaknya dia yang tidak melanjutkan, ya intinya sih kalau memang bisa kita komunikasikan, ya itu harus ada semacam apakah kita khiar ya, artinya kita saling bertoleransi, mungkin kita bisa memperhitungkan 6 bulan sewa yang tidak diberikan untuk kemudian dialihkan ke pihak lain, atau ya kalaupun kemudian kita tidak bisa komunikasi, maka selama belum ada kejelasan ya pada prinsipnya yang 6 bulan tadi masih hak miliknya si penyewa. Nah, kalaupun tadi memang kita khawatir ya kalau itu tidak diisi lagi maka akan rusak dan lain sebagainya, ini tetap silahkan kemudian kita sewakan ke pihak lain, tetapi dengan asumsi ya hak milik yang istilahnya hak milik si penyewa itu masih ada ya 6 bulan. Kalau suatu saat misalnya dia ingin kembali kepada kita minta hak miliknya 6 bulan, ya itu tetap kita berikan, atau tadi bisa kemudian Dikompensasi kalau kita uang. ganti itu sifatnya khiar ya, kita itu bukan kewajiban kita, tapi kalau memang istilahnya bukan khiar sih, kita bertoleransi ya untuk kemudian mengembalikan, tapi itu bukan kewajiban. Seandainya kita sudah berikan dia kesempatan untuk 6 bulan dia tetap tidak isi, ya sudah ya, itu kan sudah sesuai dengan kesepakatan. Karena mungkin biasa ada konsekuensi ini nih, Karena bayar listriknya, airnya yang kemudian ketika dia tidak ada di tempat itu, dia tidak memenuhi kewajiban untuk membayar listrik, air, dan itu mungkin dari awal harus ditulis dalam klausul perjanjian saja. Gitu, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz Saifullah? Ada yang tambahan yang di-share? Ya, artinya si pemilik ruko itu secara hukum secara syariat boleh ya dengan mengalihkan rukonya itu ke orang lain ketika penyewa sebelumnya kabur. Katakanlah ini saya kasusnya kabur ya, karena tidak ada kabar, tidak ada apapun,
langsung kabur malam-malam. Kenapa saya nanya seperti ini? Karena kejadian juga. Emang hal ini pernah kejadian gitu. Salah satunya saya pernah punya ruko, orang yang kontrak itu ternyata pas ketahuan belakangan dia pengoplos gas gitu, pengoplos gas. Tapi itu sih nggak lama, cuma sebulan. Saya tunggu sampai sebulan baru saya sewain lagi ke orang lain. Nah, di tempat lain tuh ada juga yang masih lama tapi orangnya kabur seperti itu. Intinya pemilik ruko boleh ya Ustaz sewain ke pihak lain dengan alasan khawatir ruko tersebut apa namanya hancur lah. Iya, Sat. Ya. Silakan Abah Huseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Case-nya hampir sama sih sama Ibu tadi. Jadi ceritanya begini. Kami punya kontrakan yang bayarannya bulanan. Awal masuk bulan pertama lancar. Bulan kedua tidak lancar. Bulan ketiga tidak lancar. Kita suruh bayar udah mingguan aja deh, setiap hari Minggu, hari Ahad ada berapa supaya nanti memenuhi jumlah harga 1 bulan. Nah, kadarullah sekarang orangnya kecelakaan, nggak bisa jalan. Nah, itu kan kalau dia tinggal di situ akan tambah lama tidak bayar kan berarti, karena nggak bisa berusaha lagi. Nah, dilemanya adalah mau kita suruh keluar nggak tega, kalau kita biarkan nanti merembet ke kontrakan yang lain. Nah, itu bisa tuh mau Pak Haji, tenang aja kita nggak bayar 3 bulan. Nah, kondisi ini kan artinya income pasif kita kan tidak dapat. Nah, kira-kira gimana kita menata hati kita biar sabar, biar ikhlas, tapi ya artinya uang masuk tetap ada gitu Pak Ustadz. Syukron. Ya, ya, ya. Ya, Masya Allah ya. Ini babnya bab sabar ini. Ya, tapi pada prinsipnya kita kalau memang itu kita akadnya dari awal ijarah ya berarti walaupun dia belum bayar ya kita perhitungkan itu sebagai hutang gitu ya. Artinya jangan kita tidak menganggap itu istilahnya ya supaya tadi kan juga penghuni kontrakan lain nggak mikir itu wah bisa nih nggak bayar gitu ya. Ya mungkin bisa kita sampaikan ya ini dia masih hutang ya bukan dia nggak bayar gitu ya. Jadi prinsipnya gitu selama itu adalah akad ijarah maka ketika dia menikmati sewa atau tempat tadi maka setiap setiap waktu yang dia gunakan di situ yaitu terhitung sebagai hutang gitu ya. Jadi makanya tadi tapi memang jelas ya kalau kalau sebulan kan berarti dia misalnya kalau sebulan dia keluar 15 hari ya berarti kan tetap hitungannya sebulan ya karena akadnya sebulan. Tapi kalau akadnya mingguan dia keluar di minggu kedua misalnya berarti kan 2 minggu berikutnya dia memang tidak perlu diperhitungkan karena memang akadnya adalah mingguan gitu ya. Nah paling tinggal di situ aja yang diperjelas gitu ya. Ya memang kalau ya sebetulnya berhak juga gitu ya kalau tega gitu ya untuk kemudian kalau memang sudah tidak sesuai kesepakatan berhak sih sebetulnya kita sebagai pemilik ya untuk kemudian ya menggantikan dengan penghuni yang lain gitu ya. Tetapi ya mungkin kalau masalah sabar kayaknya nih Abah Huseri mungkin lebih sabar ini. Wallahu alam ya. Ya, termasuk misalnya gini, dia berutang cukup banyak dengan sewa tidak dibayar itu berjanji-janji terus, terus dia meninggal dunia. Nah ini gimana ceritanya? Ya konsekuensinya adalah kita berhak ya artinya istilahnya kalau dia punya barang atau dia punya ahli waris yang bisa ditagih paling tidak kita mengingatkan gitu ya. Dan bahkan kalau ada barang-barang dia yang bisa kita kita nilai sebagai pembayaran utang atau kita jual kemudian hasilnya sebagai pembayaran utang itu hak kita gitu ya. Kalau itu terhitung sebagai hutang gitu. Iya. Syukron. Baik, benar jelas ya Abah ya. Jadi memang kalau soal bab sabar ini kayaknya Abah yang lebih sabar ilmunya kayaknya.
Karena ini adalah ilmu praktek, sabar ini bukan hanya ilmu teoritis ya. Sebab sabar ini, insya Allah ini eh, yang memang harus kita miliki apapun ya dalam kehidupan kita. Eh, karena orang-orang yang sabar Ya, disebutkan akan ya mendapat mungkin tambah sedikit lagi, Ustaz Khalis. ya. Memang kalau dalam akad muamalah ya, kalau itu dia bisnis seperti ijarah ini, itu ada hak dan kewajiban gitu ya. Jadi kita menagih ya, kita mencatat itu sebagai utang, bahkan kita tadi menjual barang-barang dia sebagai pembayar utang, itu adalah hak kita gitu ya, hak kita. Nah, tetapi kalau misalnya tadi pilihannya adalah kita sabar gitu ya, seperti yang disampaikan tadi juga oleh kita sabar atau bahkan kita mengikhlaskan, itu juga adalah kemudian tentu itu adalah suatu pilihan yang lebih tinggi, yang lebih ideal gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi kita pun menagih, kita menganggap itu sebagai utang, bahkan tadi kita sampai ya istilah dalam tanda kutip kita sampai mengusir gitu ya. Itu juga merupakan hak kita ya. Kita secara fikih kita tidak salah kalau kita kemudian melakukan hal-hal tersebut. Dan kalau ada kemudian nanti urusannya di akhirat, artinya dibayar dengan amal soleh dia, itu Itu pun hak kita juga sebetulnya. boleh Gitu ya. juga tuh Kalaupun ya. iya itu hak kita. Utang itu tidak kita ikhlaskan, itu hak kita gitu kan. Iya. Artinya dibayar dengan amal soleh dia yang nanti kita Nah akan iya itu konsekuensinya kalau memang dia tidak mau bayar utang ya akan bisa seperti itu gitu. eh, hati-hati dengan hutang, tapi kita punya kewajiban untuk tetap mengingatkannya. Dan itu bagian dari kewajiban kita untuk meringankan saudara kita di akhirat kelak dengan cara terus mengingatkan. Saya pernah mengalami itu mengingatkan tiap bulan gitu tentang kewajiban untuk membayar hutang itu, dan sampai ya bertahun-tahun gitu ya. Tapi terus saya ingatkan karena saya kekhawatiran dengan tadi apa namanya tanggungan di akhirat yang besar yang tentu bisa menjadi membahayakan bagi dia gitu kan. Dan alhamdulillah setelah diingatkan terus akhirnya membayar walaupun dengan cicil dan bertahun-tahun, tapi nggak mengapa ya. Yang penting dia bisa melunasinya dengan terbebas dari tagihan atau nanti hutang di akhirat kelak gitu ya. Itu yang membahayakan. Baik jamaah Nurullah, alhamdulillah kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya kita tutup, dan alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif yang sudah membersamai kita selama sejam lebih ini untuk sama-sama kita mengenal sebuah syariat dalam ekonomi Islam, salah satunya tentang bab ijarah tadi ya, tentang jasa, dan alhamdulillah kita sudah melakukan banyak kegiatan jasa ini di kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata ada panduan dari Allah dan Rasulnya yang panduan tidak boleh kita langgar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan dan terus menambah ilmu kita untuk memahami syariat ini, dan jangan sampai kita ketika hidup dengan berbagai macam kegiatan muamalah eh, tidak dibekali dengan ilmu syariat sehingga kita terjebak dalam perbuatan yang haram. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Manib, dan kita untuk ke semua jamaah yang sudah hadir dalam majelis ilmu ini, dan jazakallah khairan yang sudah terus beristiqamah untuk infak di pagi hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus memanfaatkan semua infak yang diamanahkan untuk kebaikan-kebaikan di dalam kegiatan MK ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta La astaghfiruka ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب
العالمين